Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian sekaligus bereksperimen mau ganti apa nih namanya, oli gardan pakai oli mesin. Dan ini kilometer gue udah 6.251. Sebenarnya kalau oli gardan masih belum ya, sedikit lagi ya. Oli gardan itu 8.000 kalau nggak salah, 8.000 kilometer. Ya cuma nggak apa-apa, berhubung ini kan dia olinya itu 800 mili ya. Ini gua habis ganti oli pakai Shell Advance 5W40 Ultra Scooter, dan ini sintetik. Ini kayaknya 100% sintetik, berarti full sintetik kali ya. Nah jadi kenapa pakai yang sintetik, karena sintetik itu dia drainnya bisa lebih lama dan nggak kayak oli mineral ya. Kalau oli mineral itu emang dia lebih murah, cuma kita harus lebih sering ganti olinya. Dan ini karena isinya itu 1 liter, jadi masih ada sisa 200 mili ya. Masih ada sisa 200 mili, dan rencananya yang 120 milian nanti mau gua ganti buat oli gardan. Dan ini gua nggak ada botol gardan lama ya, jadi pakai ini aja ukuran nih, botol Yakult. Ini ada 65 mili ya, satu botol Yakult ini 65 mili ya, kurang lebih 2 botol Yakult lah, jadi 130 mili ya, nggak apa-apa lebih sedikit. Oke, jadi sebelumnya kita buka dulu nih oli baut buat pengisiannya sama baut pembuangannya kita buka dulu. Dua-duanya ini pakai kunci 12 ya teman-teman, pakai kunci 12. Setelah dibuka nanti baru langsung kita tuang. Oke, jadi sebenarnya aman gak sih pakai oli gardan, oli gardan itu diganti pakai oli mesin ya? Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Emang sih kalau kita ngikutin aturan di manual book sih ya salah, cuman ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman emang harusnya oli gardan itu lebih kental ya viskositasnya ya, harusnya ya. Lebih kental apa harus lebih encer sih? Ya kurang lebih gitulah intinya. Ini kita mau coba, dan kalau memang nggak ada masalah ya udah, lumayan tuh kan, bisa buat menghemat. Berarti gua nanti tiap ganti oli itu kan pasti olinya yang 1 liter, dan sisanya bisa ya langsung ganti aja buat oli gardan. Oke, jadi setelah dibuka semua kita drain oli gardannya, dan nggak terlalu kelihatan ya. Ini tuh emang juga udah agak menghitam juga sih. Jadi motor ini gue pakai 2 bulan ya, terhitung tanggal 22 Agustus sampai sekarang video ini dibuat tanggal 22 Oktober. Udah jalan 2 bulan, dan dengan mobilitas yang cukup tinggi ya, perharinya bisa sekitar 150 sampai 200 kilo perharinya. Itu gue dapet kilometernya udah tadi berapa, 6.200an ya, dalam waktu 2 bulan. Dan ini jangan ketuker ya teman-teman ya, baut yang buat pengurusan itu yang panjang, baut pengisiannya itu yang agak pendek. Jadi nanti pas masang lagi jangan sampai ketuker tuh bautnya tuh. Oke, udah ke drain semua, udah terkuras semua, kita tutup lagi baut kurasannya, masukin yang panjang tuh bautnya. Sebelumnya sih di motor-motor gue yang sebelumnya gue pernah ada Aerox juga, dan apa namanya kayak X-Red, Aerox, Matic lah. Itu udah sempat nyoba juga sih sebenarnya pakai oli mesin, dan nggak ada masalah sih ya, nggak masalah. Ya yang penting oli bukan air isinya. Ya emang sih spesifikasi kalau menurut buku manual atau apalah memang nggak bisa ya, namanya juga eksperimen oli sesat gitu kan ya, nggak bedanya kayak mesin motor bensin pakai oli mobil diesel kayak gitu, atau pakai yang lebih kental kayak pakai Mesran, Prima XP segala macem.
Ya memang ada efeknya, cuman nggak terlalu signifikan lah kalau untuk gardan ya. Kalau untuk mesin kayak misalkan mesin yang baru nih, Vario 160, PCX 160, EDV 160. Kalau dia pakai oli mesin yang lebih kental kayak misalkan 2050 kayak gitu, kayak misalkan pakai Prima XP gitu kan, ada yang 2050 gitu kan. Ya otomatis pasti jadi lebih berat karena olinya lebih kental. Sementara mesin-mesin modern sekarang ini kan gap antar komponen mesinnya itu dia lebih presisi, lebih rapet gitu. Jadi mereka pakainya spesifikasinya makanya yang lebih encer. Dan untuk oli mesin kalau anjuran di manual mesin yang 160 ini tuh 1030 ya makanya dia 10W30. Kalau oli apa namanya? Oli genuine-nya Honda itu kalau nggak salah yang SPX2 ya kalau nggak salah ya, yang 1030 itu. Dan ini kita takar pakai botol Yakult. Ini 65 mili nih kali 2 berarti 130 mili jatuhnya ya. Oli Gardan itu kan kurang lebih 120 mili ya, nggak apa-apa lebihin 10 mili. Dan karena gua nggak ada botol bekas Gardan, susah ngecerutinnya, jadi pakai corong-corongan. Aduh, ada pakai apa nih, brosur nih, dibikin kayak corong gitu kan. Terus ini motornya gue ganjel nih, gue standar tengah, terus standar yang sebelah kirinya diganjel biar agak miring ke kanan gitu, karena dia lubang pengisiannya PR banget sih ya, makanya nyamping gitu ya, nggak kayak Yamaha gitu kan enak tuh di atas gitu kan, kayak Aerox gitu kan ya, Matic Yamaha gitu. Terus Honda juga Matic lamanya juga di atas sih kalau nggak salah ya, tapi kebanyakan yang di samping gini sih agak susah gitu. Oke, dituangin aja, dituangin terus sampai masuk 2 botol. Oke, gue skip aja ya. Jadi karena lama tadi ya masuknya olinya, soalnya lubang corongnya kecil banget, jadi gue skip aja. Dan ini udah selesai, udah masuk 2 botol Yakult, kurang lebih 130 mili ya. Kita pasang tutup baut pengisiannya, jangan lupa dikencengin. Ngencenginnya nggak usah kenceng-kenceng, asal set dah cukup. Nah kalau kekencengan takutnya dratnya jebol ya teman-teman. Oke, dah selesai. Begitu aja sih teman-teman ya. Nanti tinggal kita cek, kita lihat ya kurang lebih 1-2 bulan ke depan lah, nanti kita coba buka. Yang sebelumnya itu kan pemakaian 6 ini, soalnya gue oli Gardan belum sempet gue ganti ya, dari pertama turun itu dari 0 km sampai 6.200an ini belum sempet gue ganti, belum sempet diganti. Dan ini baru pertama kali diganti nih oli Gardannya nih. Dan tadi kita lihat ya di kilometer yang udah 6.000 oli Gardannya itu udah cukup hitam warnanya. Dan nanti kita coba cek ya, antara 1-2 bulan ke depan itu pasti kilometer udah nambah 6.000-an lagi nih pasti nih. Kita lihat nanti kualitas olinya seperti apa. Dan ini kita pakai oli mesin oli Gardan dengan oli yang sama. Oke, and see you next video. Bye bye.